Halo, ketemu lagi di channel Anong Oprek. Ketemu lagi dengan gua Anong. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja sampai pandemi ini berakhir. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau mau ada yang ditanyain. Dan juga nyalain loncengnya biar gue bisa tetap update dan bangun channel ini dengan lebih semangat lagi. Oke bro, kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya mengecat motor, terutama tanpa menggunakan epoxy primer atau epoxy surfacer atau epoxy filler. Di sini gue bakal ngejelasin secara detail tahap-tahapnya atau resep-resepnya yang mungkin teman-teman belum tahu, ataupun sudah tahu pun tidak apa-apa. Kita saling berbagi share informasi ataupun pengetahuan di channel ini. Oke, lanjut aja kita cara mengecat motor tanpa menggunakan epoxy primer. Oke, langkah-langkahnya pertama tetap ya, di sini kita harus amplas dulu, kita matiin dulu clear coat lamanya atau varnish lamanya menggunakan amplas minimal grade 800, jangan kurang dari grade 800 karena itu bisa mengelukai permukaan, terutama cat yang di bawah lapisan varnish. Jadi yang gua lakukan sekarang hanya mematikan varnish yang ada di lapisan paling atas. Oke, lanjut aja kita proses selanjutnya, itu mematikan lapisan paling atas varnish pada permukaan behel Yamaha NMAX ini. Oke, pada tahap ini bro semua harus melakukan penghamplasan secara merata. Jangan sampai ada varnish atau lapisan paling atas yang tidak sempat diamplas menggunakan amplas grade 800. Lakukan secara perlahan, teliti, dan menyeluruh. Ini setelah gua amplas tadi, permukaannya semuanya sudah dimatiin, varnish selamanya sudah halus. Oke, di sini campurannya yang perlu diperhatikan kalau bro pingin ngecatan yang tipis atau tidak menggunakan epoxy, itu perbandingan tinernya nggak boleh terlalu banyak, tidak boleh lebih banyak dibanding cat, karena itu akan membuat permukaan cat yang lama itu nanti panas akibat tinernya ya. Sini yang gue pakai itu tiner Blinken BC30. Ngejelasin cara singkat sistem cara kerja angin kompresor di workshop ya. Oke, di sini ada kompresor seperti biasa. Kita lihat sebelum ke ini, kita lihat tekanannya itu 4 bar di kompresor, dan di tangki tambahan yang gue buat dari gas LPG ini 4 bar. Jadi tekanan dari tangki kompresor dan tangki LPG itu sama ya. Dia akan saling mengisi satu sama lain. Oke, alurnya itu sendiri dari tangki kompresor itu ada selang nih warna merah, dulunya warna merah sih ya. Nah, ini ke two-way connector, dari two-way connector lanjut ke regulator angin atau water trap-nya. Dari water trap kita langsung ke selang untuk spray gun. Oke. Sebelum gua buat, gue juga sempat khawatir apakah kuat tabung gas LPG ini untuk menampung angin tekanan dari kompresor. Ternyata tabung gas LPG ini memang didesain untuk tekanan yang sangat tinggi ya. Dan gue sebelum pembuatan itu gue membaca artikel, ternyata dari pihak-pihak terkait mengklaim bahwa tabung gas LPG ini titik ledaknya hingga 7000 bar, sedangkan penggunaan untuk kompresor itu maksimal sekitar 10-12 bar. Oke. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat tangki tambahan dari tabung gas LPG ini bisa lihat di link deskripsi. Gue jelasin di sana secara detail. Yang perlu diingat itu cara pembuatan di awalnya ya. Membuat tanpa menggunakan bor, gerinda, ataupun las. Jadi itu cukup aman membuat tabung LPG ini menjadi tangki tambahan angin untuk kompresor. Oke, untuk pengecatan awal itu ini layer 1 ya, dilakukan secara tipis-tipis. Di sini gue menggunakan Meiji R3 modifikasi nozzle 0,5 punya K3 dan air cap-nya juga. Kita lakukan secara tipis-tipis dengan jarak yang lumayan agak jauh, sekitar 1 jengkal. Lakukan, jangan sampai terburu-buru atau nafsu pingin permukaan cat itu tertutup dengan sempurna. Kita lakukan secara tipis-tipis perlahan, karena di sini kita melakukan lapisan sampai 3 lapis atau 3 layer. Detailnya untuk lapis 1 tipis-tipis, sangat tipis, jaraknya juga agak jauh, sekitar 1 jengkal, tapi rata. Campurannya juga tidak boleh terlalu encer. 1 cat 3/4 thinner sampai semua pori-pori tertutup. Lapis 2 halus, lapis 3 kita boleh cat dengan basah.
Oke, jadi seperti ini hasilnya, 3 lapis. Tanpa epoxy pun cat tidak akan ngangkat, karena step-stepnya yang gue bilang, campuran cat sama thinner itu harus pas, jangan pernah melebihi dari takaran cat. Jadi thinner itu kalau misalkan catnya 2, thinnernya itu sekitar 1,5, atau misalkan catnya 1, thinnernya 3/4, seperti itu ya bro ya. Ini ada satu contoh di sini tadi tuh luka banget, malah sampai ke bagian aluminiumnya kelihatan, tapi pas gue cat karena prosesnya pas, campurannya pas, permukaannya pun tidak ada yang ngangkat ataupun keriting ya. Nah, ini pun sama, kita lihat di sini juga kelihatan ya, ada luka gitu. Nah, di sini ada luka bocel-bocel karena itu tadi cat lamanya itu terkelupas sampai ke aluminium. Ini gue mau contohin kenapa ini gue nggak amplas sengaja, karena gue pengen ngasih lihat sebenarnya asal si vernis lamanya itu sudah mati dan campurannya itu kental ataupun tidak terlalu encer, cat itu tidak akan merasuk ke dalam dan akan tetap stay di permukaan. Itu mengakibatkan si cat itu tidak akan merusak cat yang lama ataupun istilahnya ngangkat atau ngendelem gitu lah ya. Nah, seperti ini bukti kalau misalkan cat yang gue cat sekarang ini tidak merusak permukaan cat yang lama. Hasilnya cukup bagus, tidak ada yang ngangkat di semua sisi. Oke. Ini waktunya clear coat Dove. Yang gue pakai itu clear coat Dove 8200 gel coat. Gue paduin ke hardener Carfine sama bukan hardener bawaan gel coat, tapi gue paduin sama dengan hardener Carfine. Satu lagi gue pakai thinner Blinken BC30 poliuretan. Perbandingannya itu 1:1 gel coat dan Carfine, dan Blinkennya itu sekitar 10%, nggak lebih dari 10% dari total campuran ya, hanya untuk formalitas saja. Ini hasil akhirnya setelah di Dove, di Vernis Dove pakai Belco tadi, tinggal nunggu kering aja. Oke, jadi kesimpulannya ngecat tanpa epoxy itu mungkin dan bisa, asalkan tahap-tahapnya benar. Yang pertama itu amplas tidak minimal 800, grade 800, hanya untuk menghaluskan permukaan vernis yang lama. Yang kedua, campuran cat dan thinner tidak boleh lebih dari cat 1:1 pun jangan, kalau bisa thinner itu lebih sedikit dibanding cat. Oke. Yang ketiga, lakukanlah dengan perlahan, sabar, yaitu lapis tipis-tipis. Untuk lapis 1, 2 tipis-tipis, lapis 3 bro mau langsung basah atau wet coating sekalian itu nggak masalah, asal lapis 1, lapis 2 jeda 10-15 menit itu tipis-tipis sampai permukaan itu rata, dan lapis 3 mau basah itu tidak masalah. Untuk pemvernisan jeda waktu cukup menunggu sekitar 15-20 menit setelah pengecatan lapis terakhir dilakukan. Gunanya cat itu masih sedikit lengket ataupun sudah agak kering tapi sedikit lengket. Saat pemvernisan, permukaan cat yang agak sedikit lengket itu dengan vernis yang dilapisi di atas cat itu akan menempel dengan sempurna, mengakibatkan permukaan cat atau hasil cat itu memiliki daya tahan yang cukup baik. Oke, cukup sekian video dari gua. Semoga informasi kali ini sangat bermanfaat buat bro-bro semua yang pengen ngecat tanpa epoxy. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Yuk.